Warga diimbau tetap waspada saat beraktivitas lantaran wilayah Gorontalo akan diterjang hujan selama 1 pekan ke depan. Pelaksanaan TMMD kembali digelar dan Dim 1315 Kabupaten Gorontalo memantau langsung lokasi TMMD ke-126 untuk memastikan kesiapan prajurit TNI dan material. Dua wanita di kota Gorontalo terekam kamera mencuri motor warga yang terparkir di garasi rumah pada siang hari. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Hujan dengan intensitas tinggi terjadi sejak beberapa hari terakhir di wilayah Gorontalo. Menurut BMKG, hujan yang terjadi karena telah memasuki musim penghujan dan warga diimbau tetap waspada saat beraktivitas. Sebagian wilayah Provinsi Gorontalo mulai diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo, memperkirakan hampir seluruh wilayah kabupaten kota di Gorontalo selama 7 hari ke depan akan diguyur hujan. BMKG bilang bulan Oktober ini memang sudah mulai memasuki musim penghujan dan puncaknya di bulan Desember 2025 hingga Januari 2026. Untuk saat ini wilayah Provinsi Gorontalo sudah memasuki musim hujan. Jadi untuk 1-7 hari ke depan ada terjadi potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Provinsi Gorontalo. Jadi untuk puncak musim hujan sendiri di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara itu berada di bulan Desember tahun 2025, kemudian sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Bonimolango, serta Kabupaten Pohuwato dan Bualemo itu puncak musim hujannya berada di bulan Januari tahun 2026. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri kan ada 5 kabupaten dan kota, jadi secara umum sudah memasuki musim hujan. Selama musim penghujan mendatang, BMKG mengimbau agar masyarakat lebih waspada saat beraktivitas, khususnya pemukiman di sekitar bantaran sungai serta daerah rawan banjir dan longsor. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, 2 rumah bermaterial kayu di Kelurahan Kapasaraya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran setelah hampir 1 jam upaya pemadaman. 5 armada mobil pemadam tiba di lokasi dan 11 petugas berjibaku memadamkan api. Untung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun 2 rumah milik warga Ruding dan Liwang hangus terbakar. 5 armada pemadam kebakaran yang tiba di lokasi baru bisa memadamkan kobaran api 1 jam kemudian. Meski tak ada korban jiwa, namun 2 rumah warga ludes terbakar. Sementara itu belum diketahui penyebab kebakaran. Ya, baik. Kami terima informasi itu tadi pukul 11.15. Kemudian kami respon, kami luncurkan 5 armada. Kemudian kami tiba itu 7 menit kemudian, jadi kurang lebih 40 menit pemadaman selesai. Demikian. Kak, apakah ada korban jiwa atau seperti apa, Kak? Jadi untuk korban jiwa tidak ada. Kak, kalau untuk bangunan sendiri, bangunan apa yang terbakar itu? Jadi bangunannya itu rumah kayu, jadi ada 2 unit, jadi terbakar semua, ludes. Saudara, sebuah SPPG MBG di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang ditutup berimbas pada distribusi MBG kepada 3.500 siswa di 11 sekolah. 2 pekan SPPG MBG di Kecamatan Panakukang ditutup berimbas terhadap 11 sekolah yang menjadi target penyaluran dari MBG.
Dari 11 sekolah ini, sebanyak 3.500 siswa tidak mendapatkan makan bergizi gratis. Menurut data dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, penyetopan penyaluran MBG tersebut imbas dari tutupnya SPPG Tamamaung. Dan untuk memberikan solusi, pihak sekolah memberikan imbauan kepada orang tua siswa untuk menyiapkan bekal untuk anaknya jika ke sekolah. Ya, jadi untuk salah satu MBG yang ditutup ini memang tentunya akan berdampak kepada peserta didik yang ada di sekolah, baik jenjang PAUD, SD, dan SMP. Saat ini memang ada 11 sekolah yang berhenti sementara untuk penyaluran MBG-nya ini karena di dapur MBG itu penutupan sementara terkait dengan hal-hal teknis yang ada di dalam dapur tersebut, sehingga ini juga mengakibatkan ada kurang lebih 3.500 siswa yang saat ini berhenti untuk mendapatkan MBG. Tentu ini akan menjadi perhatian khusus bagi kami dan tentunya kami melakukan himbauan kepada orang tua murid agar mereka membawa bekal untuk anak-anaknya ke sekolah. Saudara, harga cabai rawit di Pasar Wamanggu, Merauke, Papua Selatan naik hingga mencapai Rp90.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga cabai naik karena ketergantungan dari pasokan luar daerah. Pedagang bilang harga cabai yang naik di Pasar Wamanggu, Merauke, Papua Selatan karena sebagian besar stok cabai didatangkan dari luar daerah. Harga cabai saat ini berkisar mulai dari Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Selain dari luar daerah, biaya kirim dan kualitas cabai juga mempengaruhi kenaikan harga cabai. Pedagang berharap harga cabai tidak kembali naik agar daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang akhir tahun. Tetap sih harganya masih mahal karena kan kiriman juga mahal, tapi harganya sesuai cabenya atau kualitasnya. Kalau yang bagus ya harganya mahal, kalau yang agak murah sih kalau yang agak jelek. Pelaksanaan TMMD kembali digelar dan Dim 1315 Kabupaten Gorontalo memantau langsung lokasi TMMD ke-126 untuk memastikan kesiapan prajurit TNI dan material. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, bocah berusia 11 tahun yang dilaporkan tenggelam di sebuah telaga di Desa Lompu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tim SAR melakukan pencarian. Dengan menggunakan perahu karet dan penyelaman, bocah 11 tahun yang dilaporkan tenggelam akhirnya ditemukan dan berhasil dievakuasi. Kejadian berawal ketika korban bersama 3 rekan seusianya mencari ikan sambil mandi di telaga. Namun korban tidak menyadari berada di tempat yang dalam sehingga 3 rekannya tidak mampu menolong korban. Orang tua korban yang mendapat informasi berupaya mencari korban yang dibantu tim SAR. Usai ditemukan, jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Sembilan 905 Hotel, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dengan metode penyelaman kurang lebih 5 meter dari lokasi kejadian dan dalam keadaan Mike Delta atau meninggal dunia, dan langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dilaksanakan penguburan. Saudara, sidang putusan kasus penganiayaan anggota TNI Prada Muhammad Reski Putra Pratama Arif yang meninggal dianiaya oleh seniornya berakhir ricuh di Pengadilan Militer 316 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Orang tua korban yang juga merupakan anggota TNI tidak terima vonis hukuman 2 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa.
Menurut hakim, terdakwa tidak terbukti memiliki masalah pribadi dengan korban dan murni penganiayaan yang dilakukan karena spontanitas di saat adanya kegiatan latihan fisik, sehingga majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman 2 tahun kepada terdakwa. Orang tua korban tak terima atas hasil putusan sidang dan meminta terdakwa dihukum sesuai perbuatannya. Sementara itu, ibu korban sempat pingsan di dalam ruangan sidang. Keluarga korban yang menilai hukum 2 tahun yang diterima terdakwa tidak sebanding dengan perbuatannya dan berencana akan mengajukan banding. Siapa kalau bisa nyawa, balas nyawa. Coba lihat, Bapak Panglima TNI. Bapak Panglima TNI bagaimana? Inilah hukuman bagaimana ini mematikan anak-anak tentara ini. Saya menghadiri Panglima. Bapak Prabowo, saya minta keadilan untuk anak saya. Saya tidak terima anak saya dibunuh begitu saja. Tidak terima saya. Saya setengah mati kasih besar anakku, tidak untuk dibunuh. Masa dia ada saya cuma dikasih hukuman yang mematikan anak saya dua tahun. Pembunuhan nyawa. Pembunuhan nyawa ini, nyawa. Di mana hati penegak hukum ini? Saudara Komandan Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo meninjau langsung lokasi Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD 126 di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Ini dilakukan untuk melihat kesiapan prajurit TNI serta melihat langsung kondisi medan yang akan dijadikan lokasi TMMD. Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD kembali digelar. Komandan Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo, Letkol Roma Laksana Yuda meninjau ke Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo yang akan menjadi lokasi TMMD ke-126. Dalam peninjauan ini, Dandim 1315 memastikan persiapan pembangunan fisik berjalan sesuai rencana. Bahkan beberapa pekerjaan mulai dikerjakan seperti pembangunan fasilitas mandi cuci dan kakus, pengerukan jalan, persiapan pembangunan sarana air, serta renovasi 2 rumah tidak layak huni. Letkol Roma Laksana Yuda mengaku masih ada kendala teknis di lapangan seperti ketersediaan air yang akan digunakan mengecor jalan. Untuk itu, Dandim 1315 Kabupaten Gorontalo meninjau demi mengatasi kendala sebelum TMMD digelar. Ya, jadi saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pra-TMMD. Jadi sebelum kita mulai, kita memang sudah mencicil kegiatannya dari beberapa sasaran yang kita kerjakan. Di rencana awal memang sudah mulai dikerjakan seperti yang di belakang ini. Kita renovasi rumah, ini kondisinya sudah mulai diplaster, proses plasteran dan mau masang ubin. Jadi masih banyak titik-titik yang lain yang belum kita kerjakan karena memang kegiatan juga belum dimulai secara resmi. Nanti masih ada beberapa titik air, kemudian beberapa MCK, dan yang sasaran utama juga jalan baru dilaksanakan pembersihan badan jalannya. Selain itu, Dandim Kabupaten Gorontalo juga berbincang langsung dengan aparat desa dan masyarakat setempat, salah satunya dengan warga yang mendapat bantuan renovasi rumah. Selain mengaku senang, warga siap membantu pelaksanaan TMMD. Program TMMD ke-126 di wilayah Kodim 1315 Gorontalo dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan dengan berbagai sasaran fisik, seperti pembangunan jalan sepanjang 1.143 meter, pembuatan sumber air, renovasi rumah tidak layak huni, MCK, dan penanaman pohon. Sementara untuk non-fisik berupa penyuluhan wawasan dan bela negara di 4 sekolah, penyuluhan bahaya narkoba, penyuluhan pertanian, kesehatan, pendidikan, UMKM, dan lingkungan hidup. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. 2 wanita di kota Gorontalo terekam kamera mencuri motor warga yang terparkir di garasi rumah pada siang hari. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, seorang pria di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat menangis histeris saat tertangkap karena kedapatan mencuri di rumah warga. Pria ini tertangkap saat mencuri di sebuah rumah warga yang sedang kosong ditinggal pemiliknya ke kebun di Dusun Rondongan, Kabupaten Polewali Mandar. Pelaku menangis histeris karena ketakutan akan diamuk warga. Pemilik rumah bilang mendapati pelaku yang keluar dari dalam rumahnya, tapi saat ditanya, pelaku sempat mengaku sebagai anggota polisi untuk menakuti warga. Warga yang tidak percaya langsung menangkap pelaku. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku ke kantor polisi sehingga terhindar dari amukan warga. Jangan. Tadi itu Pak, saya sementara ambil makanan kambing, lalu saya lihat orang dibawa dari rumah, terus dari rumah kembali lagi ke motor, terus kembali lagi ke rumah, bobol nih gembor rumah. Iya. Saya tunggu di bawah motornya Pak, lalu bapak datang, itu orang keluar nih dari rumah, mengaku sebagai polisi, saya polisi, yo polisi. Uang Pak, sama lemari juga ada kapan buka. Dia selalu mau kabur, tapi saya mau ambil kuncinya, jadi tidak bisa ngelari. Saudara, tim Jatantras Polres Goa, Sulawesi Selatan menangkap 2 pelaku yang menjual busur dan anak panah melalui media sosial dengan menyasar sejumlah pelajar. Selain menangkap pelaku, polisi menemukan dari dalam tas pelaku puluhan busur dan anak panah beserta ketapel. Tak hanya itu, polisi juga menyita puluhan butir obat tramadol siap edar. Pelaku mengaku membuat busur panah di kota Palu, Sulawesi Tengah, kemudian dibawa ke Kabupaten Goa untuk dijual melalui media sosial dengan menyasar pelajar. Busur dan anak panah yang dijual seharga Rp150.000 per 16 batang. Ada Pak di Palu, saya bikin begitu di situ. Saya bikin pas saya pulang saya bawa busur dengan batang. Ada busur ada 16 batang. 16 batang. Ya saya buat di tempat kerja. Terus dijual. Iya. Itu harganya berapa satu? Saya tawarkan itu anak langsung 150. 150. Iya. Berapa batang? 16 batang 150.000. Awalnya kami menerima laporan dari masyarakat bahwasannya adanya kegiatan penyerangan oleh kelompok tidak dikenal. Selanjutnya kami langsung melaksanakan penyelidikan lebih mendalam, terutama di TKP, dan kami menemukan adanya 2 orang pelaku yang menjual sekaligus penyedia senjata tajam jenis busur beserta ketapelnya. Dan pada saat melakukan penyelidikan kami juga menemukan beberapa butir obat terlarang yang dimiliki kedua pelaku, sehingga kami langsung melakukan penangkapan kepada 2 orang terduga pelaku tersebut. Saudara, 2 tahanan yang merupakan sepasang kekasih melangsungkan pernikahan di Rutan Polres Goa, Sulawesi Selatan. Prosesi ijab kabul terpaksa dilangsungkan di depan ruangan sel tahanan karena keduanya kini menjadi tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Prosesi ijab kabul disaksikan oleh orang tua kedua mempelai, Kapolres Goa, Kasat Tahti, dan Kasat Narkoba. Sebelumnya, keluarga kedua mempelai berencana menggelar pernikahan sekaligus pesta pernikahan di tempat tinggalnya. Namun, sepasang kekasih ini lebih dulu ditangkap polisi saat sedang membawa sejumlah paket sabu di depan lapas narkotika Bolangi, Kabupaten Goa. Keduanya akan menyelundupkan sejumlah paket sabu ke dalam lapas. Dalam rumah tangga itu diawali kami doakan semoga hari ini Polres Goa telah menjadi saksi, khususnya dari ruang tahanan Polres Goa, jadi saksi dari pernikahan warga binaan kami. Alhamdulillah sama-sama kita saksikan bersama bahwa memang negara menjamin daripada hak-hak yang memang dimiliki oleh warga negaranya.
Salah satunya adalah tentunya kami Polres Goa, khususnya Satahti Polres Goa dan Sat Narkoba Polres Goa memfasilitasi untuk melaksanakan pernikahan yang tentunya juga di ruang tahanan ya Polres Goa, yang bersangkutan juga kaitan dengan masalah tindak pidana atau penyalahgunaan daripada narkoba seperti itu. Saudara, dua wanita nekat mencuri sepeda motor di garasi rumah warga di Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo saat siang hari. Namun aksi kedua pelaku terekam kamera pemantau. Aksi pencurian sepeda motor di Kelurahan Tapa, Kota Gorontalo terekam kamera pemantau. Pencurian yang diduga dilakukan dua wanita ini terjadi siang hari. Awalnya pelaku melintas di lorong tak jauh dari rumah korban. Tak berselang lama, sepeda motor yang terparkir di garasi rumah dibawa kabur pelaku. Salah satu warga yang melihat pelaku membawa kabur motor korban mengaku, sebelum kejadian, kedua pelaku ingin meminjam motor untuk ke kampus. Namun karena tidak saling kenal, warga enggan meminjamkan motor. Pas di ajan lohor, motor masih ada. Ketika saya keluar hampir jam 1, motor sudah tidak ada. Tapi menurut kejadian dari pernyataan dari saksi, itu cewek yang ambil. Itu tadi kejadian ini siang ya? Siang, sekitar jam 12 sampai jam 1 lah. Pernyataan dari saksi itu dia sempat berbicara, yang sempat lewat lagi, sempat lambung lagi pas di lorong itu, di CCTV itu. Jadi pas dia sampai di PDP kontrakan, berapa menit kemudian itu pelaku masuk. Jadi sempat berbicara dengan saksi. Jadi pelaku buat cerita dengan dia punya motor dengan alasan mau antar berkas di kampus 1. Jadi saksi tidak kenal ini, saksi tidak kasih pinjam. Kini korban melapor kejadian ini ke polisi dengan membawa hasil rekaman kamera pemantau. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.